Selamat siang untuk anak-anak SMP. Hari ini kita kembali ke mata pelajaran bimbingan konseling, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang belajar dari hasil belajar, ya. Jadi topik materi kita bimbingan konseling itu tentang belajar dari hasil belajar. Yang pertama, sebelum kita masuk ke beberapa bagian topik belajar dari hasil belajar, kita pertama akan Miss Lita akan menjelaskan pengertian dari belajar. Pastinya kalau dikasih pertanyaan apa sih pengertian belajar itu, pasti dari anak-anak itu memiliki beberapa statement atau pendapat bahwa belajar itu adalah berusaha mengetahui sesuatu yang belum diketahui, gitu kan. Bisa juga seperti penasaran akan sesuatu yang belum pernah kita lihat, dan lain sebagainya. Tapi di sini Miss akan mengambil pengertian secara keseluruhan, secara umum, pengertian dari belajar. Belajar itu adalah proses pengumpulan sejumlah pengetahuan baik yang diperoleh dari orang lain yang lebih berpengalaman akan hal itu, baik itu belajar karena kita membaca sesuatu, ya. Belajar dari mempelajari sesuatu itu dengan membaca dari referensi yang diberikan orang yang lebih mengerti di bidang tersebut, ya. Jadi secara umum bahwa belajar itu adalah pengumpulan sejumlah pengetahuan baik yang diperoleh dari orang yang lebih tahu hal itu, di mana itu berdasarkan pengalaman orang itu, dan juga kita juga bisa belajar dengan cara membaca dari penjelasan beberapa orang yang ahli pada bidang itu, ya. Setelah Miss menjelaskan apa itu yang menjadi pengertian dari belajar, misalkan tujuan kita melakukan kegiatan belajar, ya. Selanjutnya Miss akan menjelaskan tujuan kita melakukan belajar. Apa sih tujuan melakukan belajar itu? Ternyata ketika kita ingin melakukan yang namanya belajar, ada 3 hal yang harus kita ketahui, ya. Tiga hal yang harus diketahui anak-anak ketika akan belajar. Yang pertama itu adalah bagian kognitif, ya. Yang keduanya itu adalah bagian efektif, dan yang terakhir itu atau yang ketiga disebut bagian psikomotorik, ya. Yang pertama, bagian kognitif, di mana tujuan kita belajar itu agar kita memiliki kemampuan untuk berpikir, yaitu kemampuan berpikir di bidang intelektual, ya, atau di bidang pengetahuan umum yang harus dimiliki setiap orang. Yang kedua itu adalah efektif, ya, dimana dalam hal ini dikatakan belajar efektif itu adalah seseorang memiliki kemampuan yang berhubungan dengan yang namanya perasaan, emosi, dan sikap hati, ya. Itu harus bisa dipelajari seseorang agar dia dapat mengerti tentang bagaimana perasaan yang sedang dia alami. Selanjutnya yaitu tentang psikomotorik. Yaitu apa sih itu tentang psikomotorik? Yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan tubuh, ya, berhubungan dengan tubuh atau gerakan yang kita lakukan itu, baik kita melakukan tindakannya yang berhubungan dengan saraf kita. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan itu adalah harus ada kerjasama antara saraf kita dengan tubuh kita, harus adanya yang namanya sinkronisasi, ya. Jadi apa yang diperintahkan dari saraf kita, maka bagian tubuh kita akan melakukannya, ya. Begitu juga dengan pikiran dan otot-otot kita ini. Jadi ketika saraf kita ataupun pikiran kita memerintahkan seperti ini, berarti otot kita akan bergerak. Contohnya,
saraf kita atau pikiran kita meminta ingin mengambilkan yang namanya pena yang sedang Miss Lita letakkan di meja. Lalu saraf Miss memerintahkan otot Miss ya, otot itu ya artinya bagian tubuh Miss ini untuk mengambilkan pena yang Miss letakkan di atas meja. Jadi ketika hal itu Miss ingin mengambilkan, secara otomatis ototnya Miss atau bagian tubuh Miss akan bergerak untuk mengambilkan pena yang terletak di meja. Seperti itu contohnya ya. Setelah tadi Miss jelaskan itu apa pengertian dari belajar, tujuan kita melakukan kegiatan belajar, lalu hasil apa sih ya, bagian ketiga, hasil apa yang akan kita peroleh dari belajar. Jadi ketika kita melakukan belajar, pastinya kita juga memperoleh yang namanya hasil dari belajar yang telah kita lakukan. Yang pertama, ketika kita telah melakukan belajar, kita akan memperoleh yang namanya adanya kepuasan ataupun yang namanya adanya kebanggaan pada diri sendiri dengan adanya motivasi yang telah kita terima ya. Nah, jadi ketika kita belajar, kita dapat mengetahui yang sebelumnya, sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui tapi menjadi kita ketahui, ada kepuasan pada diri sendiri. Wow, ternyata aku tahu itu gitu. Saya ternyata mengerti itu dan ternyata seperti ini hasilnya. Oh, gitu kan. Wow, menakjubkan seperti itu. Jadi ada kepuasan dari diri sendiri. Yang kedua itu menambahkan keyakinan akan kemampuan dirinya. Ketika kita melakukan belajar, kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan kita untuk melakukan itu. Ya, ketika kita berani untuk belajar, memulai sesuatu yang baru, maka kita akan tahu sejauh mana kemampuan kita. Berbeda dengan kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau belajar atau memulai sesuatu hal, atau kita melihat contohnya ini ada pena. Tapi kita tidak penasaran bagaimana proses terjadinya pena ini sampai bisa menulis mengeluarkan tinta ya. Kalau kita tidak memiliki yang namanya rasa penasaran atau keingintahuan, maka ya udah, selamanya kita nggak tahu, kita hanya tahu menggunakannya tapi tidak tahu proses bagaimana membuat pena ini sampai bisa dipakai. Tetapi ketika kita memiliki rasa keinginan untuk belajar akan hal itu, maka kita akan memulainya dan hasilnya pasti kita tahu proses bagaimana pena ini bisa sampai kita pakai, bisa menulis mengeluarkan tinta atau cairan dari dalam sini ya. Itu merupakan hasil yang diperoleh ketika kita ketika kita belajar ya. Yang selanjutnya itu adalah bermakna bagi diri sendiri untuk membentuk perilaku. Maksudnya di sini, ketika kita belajar, kita dapat melakukan sesuatu, kita dapat melakukan yang sebelumnya tidak kita ketahui, itu akan bermakna bagi diri kita sendiri, berguna untuk diri kita sendiri. Contohnya, ketika di musim pandemi sekarang, pastinya banyak kita yang berbondong-bondong ingin harus memiliki yang namanya masker kemana-mana. Lalu di jalan raya atau di toko-toko kita sering melihat yang namanya pedagang masker kain ya. Ketika kita memiliki penasaran bagaimana cara membuat masker kain, pasti kita buka contohnya YouTube ya. Kita lihat tutorialnya bagaimana, lalu kita lakukan, akhirnya kita bisa membuat masker kain. Jadi hasilnya itu untuk siapa? Ya untuk kita dong. Kita tidak usah lagi membeli dari toko masker itu, karena kita sudah bisa memproduksinya sendiri. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan diri sendiri ya. Yang artinya di sini, ketika kita sudah mengetahui kemampuan sejauh mana, karena kita telah melakukan belajar, kita memperoleh hasilnya, maka kita tahu di batasan mana kita akan berada. Artinya di sini ketika kita tahu hal itu, maka kita tahu berarti ketika saya melakukan ini, saya dapat mencapai ini. Oh, ternyata saya belum
belum bisa berada di tahap yang lebih tinggi, karena ternyata ada beberapa proses yang harus saya lalui agar bisa sampai di tahap itu ya. Itu gunanya kita belajar. Jadi kita mengerti yang namanya suatu proses. Nah, baiklah, dari penjelasan singkat yang Miss Lita berikan, semoga siswa-siswa Miss mengerti materi yang disampaikan, yaitu belajar dari hasil belajar. Ketika kita belajar, maka kita akan belajar dari pencapaian yang kita lakukan. Itu maksud dari topik kita ya, belajar dari hasil belajar ya. Ketika kita belajar, kita melakukan sesuatu hal dari pencapaian kemampuan kita kemampuan kita dari hasil pembelajaran kita itu, maka kita akan belajar dari situ. Ternyata kemampuan saya berada di tahap bawah, di tahap tengah, ataupun di tahap atas. Dari situ kita akan mengetahui sendiri hasil kita berada di tahap mana. Sekian untuk pembelajaran kita. Untuk penugasannya, Miss Lita akan kirimkan nanti beberapa cerita ya, cerita yang membutuhkan beberapa pemecahan masalah atau beberapa pertanyaan yang sudah tersedia. Nanti silahkan dikerjakan dengan baik. Jangan asal dikerjakan, tetapi dengarkan penjelasannya, baca nanti materi ceritanya, lalu dikerjakan sebaik mungkin. Sampai sini, Tuhan Yesus memberkati.